Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk lagi ke soal yang kuis ke-13A. Sepertinya kuis pada kali ini adalah diagram Venn ya. Tapi diagram Venn kali ini yang soal untuk 13A ini adalah diagram Venn tiga variabel. Dalam suatu penjamuan terdapat tiga jenis makanan ya yang dihidangkan, teman-teman. Di sini dikatakan ada tiga jenis makanan dihidangkan ya untuk para tamu. 20 orang mengambil es krim, 20 orang mengambil buah. Berarti gini nih, jadi ada sebuah acara yang kan kalau pakai bilangan semesta itu kan kita buat kotaknya dulu. Hmm. Lalu ada tiga buah lingkaran gitu ya. Nah, yang pertama ada tiga jenis makanan, satu, dua, ups, miring, satu, dua, dan satu lagi di sini. Hmm. Ya, tiga jenis makanan yang dihidangkan untuk para tamu. 20 orang mengambil es krim. Berarti kita bilanglah ini lingkaran ini es krim. Nah, atau supaya muat ya, supaya berhubungan ke triknya nanti, ini A, ini ini B, nah ini C. Berarti ini adalah si AB. Nah, ini yang mengambil B dan C. Ini A dan C, ini ketiganya ya. Ini A, B, C. Nah, sementara ini yang tidak mengambil ketiganya atau apapun. Sedangkan ini di sini biasa semesta alias total. Nah, jadi kalau kita misalkan A itu adalah es krim, kita misalkan ya, tiga jenis makanan, ini kita misalkan A. Kemudian buah itu B. Lalu eh, buah itu C. Maka triknya adalah total. Nah, untuk mencari soal seperti ini ya teman-teman, total ya dikurang yang tidak mengambil apapun, sama trik jomblo Kak Mulia bilang ya. Nah, lalu yang jomblo-jomblo yang sendiri-sendiri artinya yang memilih satu itu mudah langsung jumlahkan. Yang memilih dua itu dikurangkan, berdua-duaan nggak boleh ya. A, C, B, C ini boleh terbalik-balik ya. Nah, itulah yang mudahnya. Jadi jangan terlalu lama menginikan maknain kata-katanya. Jadi biar cepat itu langsung aja begitu ada cerita eksplorasi katanya dia mengambil dua, langsung aja dikurang gitu ya. Kemudian kalau bertiga boleh. Gini ya teman-teman ya. Jadi kita tinggal masukkan nih angka yang eh, diketahui apa aja. Nah, dalam suatu jamuan terdapat tiga jenis makanan dihidangkan untuk para tamu. 20 orang mengambil es krim. Sendiri dia langsung 20. Lalu 22 orang mengambil buah. Oke, tambah lagi sendiri dia ngambil satu jenis ya. Lalu 22 orang mengambil kue, dua-dua. Nah, di sini dia 8 orang mengambil kue dan es krim. Begitu kita lihat ada dua yang diambil langsung dikurang. Gak apa-apa tuh balik-balik. Kemudian ya, oh ya, salah. Yang ini 8. Lalu 7 orang mengambil buah dan es krim, dikurang 7. Nah, ini kita hapus lah ya, nanti nanti salah pula kita menjumlahkannya. Nah, lalu 10 orang mengambil kue dan buah. Nah, ya. Jika yang tidak mengambil makanan itu ada 2 orang, berarti yang tidak mengambil apapun 2. Sementara jumlah tamu ada 44. Nah, di sini dia. Ya. Nah, maka berapakah orang yang mengambil tiga jenis makanan? Nah, tiga jenis makanan kita simpulkan ABC ini yang tengah nih ya. Nah, teman-teman ya. Oke, tinggal langsung aja 44 kurang 2 itu 42. Lalu kita jumlahkan. Kalau ini sampai sini pasti sudah tahu ya. Iya. 20 tambah 20 tambah 20 40. Nah, 40 tambah 22 itu 62 ya. Lalu 62 dikurang 8 itu 54, lalu dikurang 7 itu 47, lalu dikurang kurang 10 sama dengan 37 ya. Jadi dapat 37 tambah ABC itu sama dengan 42. Maka si ABC adalah 42 dikurang 37. Berapa? Iya, jawabannya adalah
5 ya, 5. Jadi yang mengambil ketiganya adalah 5 orang. Iya, sudah 45% seluruh member yang benar menjawab. Itu untuk diagram Venn untuk 3 variabel, teman-teman ya. Nah, biasanya sering keluar tuh 2 variabel. Nah, 4 variabel Kak jarang ya. Variabel biasanya di soal psikotes polisi atau TNI, tapi dalam bentuk gambar. Oke, sekarang nomor 13B. Nah, 13B ini yang paling sering keluar di soal aritmatika sosial diagram Venn, teman-teman. Oke, dalam suatu kebun terdapat ekor kambing. Nah, kamu lihat kali ini bukan menggunakan, ini dia menggunakan tabel pengganti Venn ya. Jika ini kan dikatakan cuma 2 variabel ya, yaitu yang makan rumput sama makan daun. Maka triknya adalah tarik 3 garis ke bawah. Kalau polanya itu cuman 2 variabel Venn ya. Tarik 2 garis ke kanan. Nah, gitu ya. Dalam satu kebun terdapat ekor kambing. Kita nggak tahu nih kambingnya ada berapa. Nah, biasa di lalu sebanyak 70% kambing makan rumput. Berarti ini yang makan rumput, teman-teman ya. Maka di sini pasti yang tidak makan rumput. Nah, gitu dia. Lalu ada lagi yang makan daun, maka ini yang makan daun pasti di sini tidak yang makan daun. Berarti ini adalah yang makan daun dan rumput atau keduanya. Ini adalah yang makan daun tapi tidak makan rumput atau bahasa lainnya hanya makan daun. Yang ini adalah total yang makan daun. Ini dia makan rumput tapi tidak makan daun atau bahasa lainnya hanya makan rumput. Kalau ini tidak makan keduanya atau tidak memakan rumput, tidak memakan daun. Kalau ini total yang tidak memakan daun. Ini total yang memakan rumput, ini total yang tidak memakan rumput, ini total sapinya. Ini sapi atau kambing sih? Oh, total kambingnya. Tiba-tiba dari kambing kok berubah jadi sapi ya. Oke, langsung aja. Nah, ini seperti ini ya, kolom ini berarti ini tambah ini, kolom ini tambah ini tambah ini tambah ini, berarti ini tambah ini gitu. Jadi dahsyatnya tabel ini sekali mengerjakan langsung semua opsi pertanyaan yang bakal diganti atau diapakan nantinya langsung dapat ya. Oke, kita mulai. 70% kambing makan rumput. Kalau dikatakan 70% makan rumput berarti maknanya tuh total yang makan rumput. Berarti di sini 70%. Lalu 45% makan daun. Berarti di sini 45%. Seperlima dari kambing makan rumput dan daun. Berarti di sini ya. Nah, seperlima itu karena semuanya dalam persen, kita ubah dulu menjadi persen. Berarti seperlima dikali 100, 10 bagi 5, berarti 20%. Ada 20% tuh makan rumput dan daun atau makan keduanya. Berapa persen yang tidak menyukai keduanya? Berarti ini yang ditanya. Nah, ingat persen itu totalnya selalu dalam 100%, teman-teman ya. Maka kita tinggal tambahkan aja. Eh, nah, 20 ke 45 tambah berapa? Tambah 25 ya. 70 ke 100 tambah 30. Maka nah, tinggal dapat nih 25 supaya jadi 30 tambah 5%. Selesai ya. Maka jawabannya itu nih, udah ada 48 persen member yang menjawab benar. Oke, oke itu soal untuk 13B. Nah, kali ini soal untuk 13C, lagi-lagi soalnya itu adalah tentang diagram Venn 3 variabel. Nah, rumusnya masih ingat? Nah, langsung aja ya, total ya, dikurang yang tidak memilih apapun, yang sendiri, yang memilih satu-satu di jumlah, yang memilih yang berdua-duaan itu dimusnahkan karena nggak boleh berdua-duaan. Ini tuh hanya cara menghafal ya teman-teman ya. Nanti jangan dikira kamu ya fanatik pula lagi. Tapi benar-benar ya berdua-duaan tuh nggak boleh kalau bukan muridnya gitu. Oke, yang terakhir ditambah A, B, C. Oke. Maka kita langsung aja. Suatu kelas terdiri dari 48 anak. Kamu lihat berarti 48 totalnya di sini dikurang dari seluruh anak yang disurvei, tercatat 20 anak menyukai matematika. Atau misalkan lah ini A. Atau nggak usah ditulis juga boleh ya, karena kita juga mau balik-balik nggak apa-apa, asalkan jangan yang kurangnya yang salah tulis. Berarti berapa tuh? 20. Berarti ini nah, TD kita belum tahu ya. Nah, 20. Lalu 25 anak menyukai fisika, tambah 25. Lalu 12 anak menyukai kimia, 12. Oke. Nah, masuk dua-dua ya, 10 anak menyukai matematika dan fisika, berarti langsung dikurang.
ada 10 anak. Lalu 5 anak menyukai matematika dan kimia, dikurang lagi. Kalau berdua tinggal kurang terus. Lalu selanjutnya 6 anak menyukai fisika dan kimia, dan yang terakhir 4 anak menyukai matematik, fisika dan kimia. Berarti menyukai ketiganya. Tambah ya, berapa tuh? 4. Nah, gini dia. Nah, yang ditanya apa? Nah, hati-hati nih sama pertanyaannya, eksplorasinya ya. Jumlah anak yang menyukai mata pelajaran. Nah, yang ditanya jumlah anak yang menyukai mata pelajaran. Maknanya apa? Berarti ini semua. Ya kan, kita mencari seberapa anak sih yang menyukai mata pelajaran. Atau 4. Kenapa? Karena total yang siswa dikurangi yang tidak menyukai ketiganya itu adalah yang menyukai mata pelajaran. Ya, menyukai mata pelajaran. Itu dia. Pelajaran. Oke, langsung aja kita jumlahkan semua ya. Berapa? Nah, 20 ya. 20 tambah berapa nih? 20 tambah 25. Berarti 45 ya. 45 tambah 12. Berapa tuh? 57 kurang 10. Berarti 47 kurang 5. 42 kurang 6. 36 tambah 4. Oke, ternyata didapat jawabannya adalah 40 anak yang menyukai pelajaran baik itu fisika, kimia, matematika. Jadi jawabannya adalah iya nih dia. Ya teman-teman ya. Hanya 26% member yang benar. Oke, semoga bermanfaat bagi teman-teman yang latihan. Ketik di kolom komentar untuk soal ini ya. Ini 2 variabel sepertinya. Dari 30 pelamar kerja, 14 orang memiliki pengalaman kerja minimal 4 tahun, 18 orang memiliki gelar sarjana, dan 3 orang tidak bergelar sarjana dengan pengalaman kerja kurang dari 4 tahun. Berapakah jumlah pelamar kerja yang bergelar sarjana dengan pengalaman kerja minimal 4 tahun? Silahkan diketik di kolom komentar. Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.